Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arifin. Saya dari kelas Perbankan Syariah 6H dengan NIM 12401183330. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian rasio solvabilitas dan juga manfaat dan tujuan rasio solvabilitas. Untuk yang pertama yaitu pengertian solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas itu? Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva, tetap, hutang jangka panjang. Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi, penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Untuk pengukuran rasio solvabilitas ini bisa dilakukan dengan melalui dua cara pendekatan, yaitu yang pertama, mengukur rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. Yang kedua, melalui pendekatan rasio laba rugi. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat dan juga tujuan dari rasio solvabilitas. Untuk tujuan dari perusahaan menggunakan rasio solvabilitas ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Untuk yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Untuk yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Untuk yang keenam, menilai atau mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Untuk yang ketujuh, menilai seberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan tujuan lainnya. Dan yang terakhir adalah manfaat dari rasio solvabilitas, yaitu yang pertama, untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Dan yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai terhadap pengelolaan aktiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis solvabilitas. Analisis solvabilitas terdapat beberapa rasio, di antaranya yaitu yang pertama, debt to asset ratio atau rasio hutang terhadap total aktiva. Rasio ini mengukur sejauh mana total aktiva perusahaan dipengaruhi oleh hutang, atau dalam artian atau kata lain bahwasanya rasio ini merupakan perbandingan antara hutang perusahaan dan total aktiva perusahaan. Hal ini atau pengukuran ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana atau berapa persenkah atau seberapa besarkah perusahaan total aktivanya dipengaruhi atau dibiayai
oleh hutang yang dimiliki. Dengan rumus, debit to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Di sini kita bisa mengambil contoh laporan keuangan dari perbankan, lalu kita tinggal mengaplikasikannya. Debit to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva lalu dikali 100%, yang dimana debit to asset ratio sama dengan total hutang, dimana total hutangnya sebanyak 19.558.523 dibagi total aktiva yaitu sebanyak 40.371.464 dikali 100%. Hasilnya di sini ketemu 0,48%. Maka dengan ini suatu perusahaan sudah mengetahui seberapa besar total aktiva dipengaruhi atau dibiayai oleh hutang yang dimiliki perusahaan atau hutang perbankan. Dengan itu manajer perusahaan dapat mengambil keputusan dalam peminjaman uang dengan kondisi yang ada atau sesuai kondisi laporan keuangan yang sudah dilaporkan. Yang kedua, debit to equity ratio atau rasio hutang terhadap total ekuitas. Rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau perbankan terhadap modal sendiri atau total ekuitas. Atau dalam kata lain atau dalam artian bahwasanya rasio ini merupakan perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan dan modal sendiri. Dengan rumus debit to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Dengan contoh yang sama atau dengan contoh laporan keuangan perbankan yang sama, lalu kita tinggal mengaplikasikannya. Debit to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Debit to equity ratio sama dengan total hutang yaitu sebanyak 19.558.523 dibagi modal sendiri, di mana modalnya sendiri yaitu sebanyak 12 juta dikali 100%, hasilnya ketemu 1,6%. Maka dengan ini perusahaan atau perbankan mengetahui seberapa banyak modal sendiri yang sudah dijaminkan kepada hutang yang dimiliki perusahaan atau hutang perbankan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Melia Susanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis rasio solvabilitas, yaitu rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas atau modal dan rasio pendapatan bunga. Yang pertama yaitu rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas atau modal. Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas atau modal merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal usaha yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Adapun rumusnya yaitu hutang jangka panjang dibagi dengan total modal. Selanjutnya, untuk perhitungan rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas dalam slide PowerPoint,
bisa dilihat dalam laporan keuangan diketahui bahwasannya total hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang pada tahun 2018 adalah 1.210 juta dan untuk total ekuitasnya atau modal yaitu 1.883 juta. Kemudian dihitung menggunakan rumus rasio hutang jangka panjang dan memperoleh hasil 64,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa hutang jangka panjang perusahaan tersebut sebesar 64,2% dari nilai ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan. Artinya 60,2% dari ekuitas atau modal dijaminkan untuk hutang jangka panjang. Lalu untuk materi yang kedua, yaitu rasio pendapatan bunga. Rasio pendapatan bunga merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga di masa depan. Lalu, untuk nilai rasio pendapatan bunga tersebut, jika semakin tinggi nilai rasionya, maka kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dari utang semakin besar. Dan jika semakin rendah nilai rasionya, maka kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dari utang-utangnya semakin kecil. Untuk rumusnya sendiri yaitu total laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan biaya bunga. Kemudian untuk perhitungan rasio pendapatan bunga bisa dilihat di slide PowerPoint. Di slide tersebut diketahui dalam laporan keuangan nilai laba sebelum bunga dan pajak pada tahun 2019 sebesar 9.430.679 dan untuk biaya bunganya sendiri sebesar 7.634.662. Setelah dihitung menggunakan rumus rasio pendapatan bunga, memperoleh hasil 1,23. Hasil nilai rasio 1,23 tersebut menunjukkan bahwa laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai 1,23 kali biaya bunganya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.